Hari ini saya mau menerangkan bagaimana caranya makan sushi yang enak. Bukan yang benar ya. Kalau benar salah nanti tergantung selera. Yang enak. Seperti ini. Di sini ada, kalau mendekat, di sini ada beberapa macam sushi. Saya terangkan satu persatu ya. Ini ada nigiri sushi. Nigiri sushi itu sushi yang tradisional. Itu biasanya itu ada wasabi. Di dalamnya itu ada wasabi biasanya, seperti ini. Ya. Tapi kalau tidak suka wasabi, biasanya dipisah. Biasanya wasabi, kurang suka wasabi itu anak-anak sih. Karena sushi itu, sushi mentah itu harus ada temannya wasabi. Wasabi ini dari jenis lobak, horseradish. Jadi dia sebagai antibakteri juga. Seperti itu. Nah, yang kedua ini tamago sushi. Tamago sushi. Tamago itu ya telur dadar. Terus ada unagi sushi. Unagi sushi. Unagi sushi. Nah, lalu ada makimono. Ya. Ada makimono, ada California roll. Nah, makimono itu roll sushi ya. Rumput lautnya itu di luar, nasinya di dalam. Nah, ini kalau California roll itu jenisnya uramaki. Bisa California roll, volcano, atau jenis-jenis fusion sushi, kreatif sushi. Itu nasinya di luar, sedangkan rumput lautnya di dalam. Biasanya itu udah ada sausnya. Seperti itu. Nah, saya mau terangkan satu persatu ya. Yang pertama, cara makan sushi. Itu bisa pakai sumpit atau pakai tangan langsung. Makanya sebisa mungkin sering-seringlah cuci tangan. Jadi saat mau makan, walaupun nanti makannya pakai sumpit, coba cuci tangan. Tapi jangan ragu-ragu untuk makan sushi itu pakai tangan. Nggak ada masalah. Yang penting tangan kita, pastikan tangan kita bersih. Gitu. Nah, di sini ada shoyu. Shoyu itu kecap asin. Jadi shoyu itu berfungsi sebagai penguat rasa sushinya. Tapi nggak boleh dominan, nggak boleh terlalu banyak. Nanti rasa asin itu mempengaruhi. Nanti nggak baik juga buat kesehatan. Di sini ada juga bubuk cabai. Pasti sudah pada tahu ya. Nah, bubuk cabai ini umumnya itu dipakai pada makanan berkuah, sup, seperti udang, miso sup, seperti itu, atau makanan matang. Sebetulnya tidak diperuntukkan untuk sushi, ya. Mudah-mudahan nanti kita sama-sama ke Jepang, yang makan di sana itu jangan nyari ini, nanti chefnya cemberut, gitu ya. Nah, ini juga ada ocha panas. Teh hijau, kita banyak tahulah manfaat teh hijau. Jadi sebisa mungkin udah makan sushi yang sehat, makan sashimi yang sehat, minumnya juga yang sehat. Kalau bisa dihindari makan sushi, minumnya soft drink. Seperti itu. Ya, kita mulai ya. Tangan saya udah mulai posisi, tadi saya udah cuci tangan ya. Jadi seperti ini. Ya. Kita tuangkan shoyunya. Nah, di sini di botol shoyu biasa ada bolong ya, ada bolong kecil. Nah, itu dipegang begini. Nah, ini nggak akan tumpah, tapi kalau kita angkat, nah keluar dia, ya sedikit saja. Nah, saya bilang kenapa mau pakai sumpit atau tangan? Kalau saya lebih suka tangan, karena lebih mudah. Nah, yang pertama saya kasih contoh untuk makan sushi, nigiri sushi ya, ini. Nigiri sushi itu nasi kepal ya, yang toppingnya itu namanya neta. Itu bisa segala macam ikan. Nah, nasinya itu dikepal, tidak boleh terlalu kuat. Nah, makanya saat makan sushi, orang biasa mencelupkan nasinya. Ya, kalau didekatin, biasa nasinya. Itu salah. Sebetulnya netanya, tapi seperti ini.
ya, seperti itu. Nah, jadi kalau dicelup nasinya, nanti nasinya itu akan menyerap soyunya, nanti akan lebih asin, ya, nanti akan lebih asin, nanti nasinya pun akan hancur, nanti bilangnya chefnya nggak bisa buat, padahal tata caranya yang kurang tepat, tata cara makannya yang kurang tepat. Nah, dicelup begini sedikit saja, baru langsung dimakan. Jadi sushi yang baik itu ngepalnya tidak terlalu kuat. Pas masuk ke mulut, 1-2 kali gigitan nasinya akan hancur. Yang di kepala tadi akan hancur. Tidak boleh kita terlalu banyak mengunyah, nanti rasanya akan beda. Nah, tadi udah ada wasabi ya di dalamnya. Kalau mau kurang pun bisa ditambah lagi, begitu bisa ditambah wasabinya, itu bisa. Nah, ini gari, ini pickle ginger, jadi acar jahe. Nah, ini sudah ada rasanya, ini langsung dimakan, tidak dicelupkan lagi ke dalam soyu, apalagi soyunya sudah dicampur lagi dengan bubuk cabai, tidak seperti itu. Nanti coba deh cara seperti saya ini ya. Jadi dimakan langsung seperti itu. Nah, fungsinya jahe ini, gari ini adalah sebagai penetralisir indera perasa kita untuk makan di jenis sushi yang lain. Jadi saya habis makan salmon nih, lalu mau makan apa? Tamago. Saya makan jahe dulu, jadi agak bersih mulutnya itu. Langsung aja, ya udah ada, namanya pickle ya, udah ada bumbunya pasti. Nah, sekarang kita yang kedua nih, saya mau makan tamago ya. Tamago ini omelet telur dadar, udah ada rasanya. Rasanya agak manis gurih. Nah, untuk sushi yang sudah ada rasanya seperti tamago, seperti unagi ini ada saus manisnya nih. Unagi no tare namanya. Nah, itu tidak perlu lagi dicelup ke soyu. Itu akan lebih nikmat. Rasanya, rasa aslinya itu kita akan tahu di tamago ini. Kita langsung rasa nasinya, rasa tamagonya itu akan bercampur, nikmatnya beda. Coba deh. Sama juga seperti unagi ya, udah ada sausnya, jadi kita langsung makan. Kita beralih ke ini, makimono, tradisional sushi roll. Itu di dalamnya nasi. Hari ini saya mau coba contoh pakai toro, negi toro, ada neginya. Negi itu daun bawang. Nah, biasanya di dalamnya sudah ada wasabi, tapi seringkali banyak yang kurang suka atau takut terlalu banyak, makanya biasanya dipisah. Ini boleh dicolek wasabi seperti ini. Ini boleh pakai sumpit, boleh pakai tangan ya, yang penting pastikan tangannya bersih. Nah, setelah dipakai wasabi seperti ini wajib ya, kalau sushinya mentah wajib pakai wasabi ya. Diceluplah sedikit aja, jangan dicelup sampai lama-lama, sedikit aja gitu. Karena ini soyu itu kecap asin, jadi asin sekali. Mungkin banyak yang suka asin ya, silakan juga sih, tapi bagusnya cobalah sedikit saja. Nah, ini langsung dimakan. Soyu tadi membuat gurih. Kalau coba ikan, selain
tanpa soyu langsung makan. Jadi lebih tahu lagi. Nah, saya makan negitoro tadi ya. Mau makan yang lain lagi, saya makan lagi gari tadi, pickle ginger tadi. Oke. Nah, lalu di sini ada California roll. Ini juga seringkali kurang tepat ya cara makannya. Nah, California roll itu di sini ada mayonesnya. Fusion sushi roll, sushi yang kreatif sushi itu pasti ada sausnya, entah mayones, entah chili mayo ya, entah chili mayo, entah saus manis dari unagi, itu pasti ada sausnya. Cobalah yang sushi yang sudah ada rasanya, cobalah untuk tidak memakai soyu lagi. Coba nih, seperti California roll ini, saya coba tidak memakai soyu. Rasa mayonesnya juga udah cukup kuat. Saya juga suka berpikir kalau ditambah soyu lagi, apakah terlalu asin? Seperti itu. Ya. Nah ini, saya mau makan unagi, saya makan jahe lagi. Oke. Hampir lupa saya. Karena wasabi itu bagus ya, tapi yang wajib itu wasabi dipakai pada sushi ya, memakai bahan-bahan yang mentah, karena ada antibakteri di sini. Tapi ada juga yang memang suka wasabi, sampai makanan yang sudah matang pun seperti unagi masih dipakai lagi dengan wasabi. Gak ada masalah sih, gak ada masalah. Kecuali yang mentah tidak pakai wasabi, kurang baik, kurang bagus, kurang set menurut saya ya. Dan lazimnya memang seperti itu ya. Cobalah mengenal rasa wasabi ini. Pedesnya itu beda dengan kita makan cabai rawit, satu itu beda. Dia pedesnya itu cepat, misalnya naik sampai ke air mata gitu, tapi cepat turun, dan di perut itu nggak ada masalah gitu. Karena ini jenisnya itu lobak. Nah ini ya, tapi saya kalau unagi ya nggak suka pakai wasabi. Saya kepingin tahu gurihnya wasabi, gurihnya unagi, biar nggak terganggu dengan wasabinya, makanya nggak perlu pakai soyu, ingat ya. Ya, itu. Hari ini saya nggak makan miso soup. Biasanya kalau ada sushi itu ada miso soup, bisa diminum sebagai pendorong. Hari ini saya pakai ocha saja. Oke, cukup sekian tips cara mengangkat sushi yang enak. Selamat mencoba. Tetap menghargai budaya bangsa lain, karena ini sushi kan budayanya Jepang. Coba kita tetap menghargai, biar kita pun akan dihargai nantinya ya. Kalau kita makan ke Jepang, makan seperti ini, orang Jepang lihatnya, chefnya itu kan pasti akan senang. Oh udah baik tata cara makannya seperti ini. Seperti orang luar juga mungkin mau berkunjung ke sini, makan khas di sini akan senang. Coba bayangkan, aneh kan kalau misalnya ada orang luar datang ke sini, dia makan apa? Gudeg. Misalnya makan gudeg pakai saus sambal, nggak pantas kan? Lucu. Ya mungkin
mereka juga seperti itu, orang makan sushi pakai saus sambal atau pakai bubuk cabai, kayaknya kurang pas. Walaupun mungkin bagi yang makan itu enak. Ya memang lagi-lagi seringkali ya edukasi pengetahuan itu belakangan datangnya dibanding rasa suka atau kebiasaan. Saya biasanya begini, saya enaknya begini, padahal mestinya nggak seperti itu, jadi belakangan. Oh, oke, nggak ada masalah, tapi selamat mencoba deh ya yang saya praktekkan tadi.